sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Marah dengan berbagai penolakan atas semua kandidat yang disodorkan PKS. Akhirnya mereka keluarkan kartu truf, mengusung kembali Pak Sandiaga Uno untuk dipasangkan dengan bakal capres koalisi perubahan. Pasalnya hanya Menparekraf itu yang mampu menjinakkan mantan gubernur DKI tersebut. Dalam pertemuan terakhir di sebuah acara, Pak Sandiaga tak segan berujar kalau dirinya ingin berjuang kembali dengan PKS. Ditambah posisi Pak Sandi sudah lepas dari Gerindra. Artinya dia sedang bebas ikatan setelah mundur dari Dewan Pembina Partai Pak Prabowo. Memang kabar sebelumnya Lebaran kemarin, katanya mau pindah ke P3. Rupanya peluang bisa jadi bakal cawapres terbuka hanya ada di koalisi perubahan. Makanya mendekati PKS adalah pilihan paling rasional. Kalau ke kandidat lain, sepertinya bakal sulit. Misalnya, mencoba ke PDIP tanpa modal kendaraan partai politik sulit diterima. Kita tahu, PDIP walaupun bisa mengajukan pasangan capres-cawapres tanpa koalisi, selama ini bukan kebiasaan parpol pimpinan Bu Mega melakukannya. Mencoba mengulangi Pilpres 2019 dengan berpasangan bersama Pak Prabowo lebih tidak masuk akal. Gerindra yang membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya bareng PKB membuat bakal capres mestinya tidak berasal dari Gerindra semua, melompat ke koalisi Indonesia Bersatu. Sampai saat ini belum tergambar jelas mau mengusung siapa. Malah terkesan koalisi ini yang paling rentan bubar. P3 sudah positif pilih mengusung Pak Ganjar. Sementara Golkar sedang dekat dengan Gerindra. Makanya pilih CLBK sama PKS atau cinta lama belum kelar. Toh Pak Sandi sangat tahu koalisi perubahan benar-benar sedang tidak memiliki kandidat bakal cawapres terkuat. Mas AHY yang paling ngotot pengen jatah itu. PKS dan Nasdem tidak menyambut positif. Sebab apa? Sebab kedua parpol itu tahu elektabilitas dan popularitas Mas AHY kalah dibandingkan dengan kandidat lain. Bukan hanya Pak Sandi, tapi juga Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, juga Bu Khofifah. Ditambah Demokrat sedang mengalami kekisruan internal karena banyak kader yang mundur. Artinya, jika menerima Mas AHY menjadi bakal cawapres, bukan jadi tambahan potensi perolehan suara untuk Pilpres, malah bisa jadi mengurangi ketertarikan publik. Kelebihan Pak Sandi lainnya, sudah mengenal dan pernah berjuang bersama di Pilkada DKI 2017. Dan modal terkuat yang paling sulit disaingi bakal cawapres lain, besarnya modal materi yang dimiliki oleh Pak Sandiaga. Kita tahu waktu pilkada Pak Sandi menggelontorkan hingga 92 miliar yang dipinjamkan begitu saja sama Pak Anies tanpa perlu mengembalikan jika mereka memenangkan Pilgub, dan itu terjadi. Lalu pada Pilpres 2019 saat berpasangan dengan Pak Prabowo melawan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf, beberapa media menyebut anak pengusaha besar Ibu Min Uno tersebut mengeluarkan duit lebih dari 1 triliun. 1 triliun, sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kalau toh pun di Pilpres mendatang dibutuhkan biaya bagi tim pemenangan, anggap saja nih
3-4 triliun. Meski bagi kita itu jumlah yang sangat luar biasa, tapi untuk Pak Sandi masih bisa lah memenuhinya tanpa perlu mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Sebab apa? Sebab kita tahulah kekayaan pribadinya mencapai 10 triliun. Kekuatan inilah yang membuat PKS ngiler, benar-benar ngiler karena modalnya cukup besar. Siapa lagi yang bersedia berkorban sebesar itu? Bisa jadi kalau mereview ke belakang, pada Pilkada 2017 lalu, operator lapangan pemenangan pasangan Anies Sandi dipegang oleh PKS. Indikatornya ya karena di medsos. Siapa yang lupa lagu 2019 ganti presiden? Yang sekelas Pak Mardhani Alisera sebagai orang DPP PKS bersedia ikut menyumbangkan suara. Juga salah satu calegnya Pak Mustafa Nahrawardaya ada di sana. Kemudian masih ada Bu Neno Warisman, mantan petinggi Partai Umat dan lainnya. Bayangkan, dengan dana 1 triliun lebih, Pilpres kemarin menghasilkan kubu-kubuan yang sangat kuat. Maka dari itu, kalau PKS tidak segera mengikat Pak Sandi, mereka sendiri bakal kesulitan berjuang mendudukkan calegnya, entah di DPR RI maupun di daerah. Dalam 4 tahun terakhir, situasi politik relatif kondusif. Tidak banyak petinggi PKS mendapat panggung. Hal ini berkonsekuensi pada terancamnya perolehan kursi PKS yang bisa turun sangat drastis. Makanya, mereka butuh modal besar, terutama modal material. Ditambah ada pihak yang sangat mungkin bakal menjegal mereka, termasuk dari konstituen, yakni dengan turut bertarungnya Partai Gelora, partai bentukan mantan petinggi PKS, diantaranya ada Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah. Jelas ini mengancam beberapa potensi suara. Meski sebelumnya Pak Sandi pernah berujar, kalau ingin fokus kerja-kerja menteri, itu kan sebelum Lebaran. Saat soal utang piutang biaya pilkada muncul di permukaan, bahkan juga mengatakan kalau Pak Anies adalah masa lalunya. Begitu menjelang Lebaran, seiring dengan kabar mundur dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Pak Sandi menyampaikan habis Lebaran akan ada sebuah keputusan penting dalam hidupnya. Publik menduga kalau Pak Sandi bakal berlabuh ke P3. Sebab awal Ramadan ada komunikasi intens yang dibangun. Kayaknya godaan politiknya lebih kuat jadi bakal cawapres. Ditambah rayuan maut PKS agar Pak Sandi mau jadi pendampingnya Pak Anies. Walaupun kemarin ketika Pak Anies ditanya, bagaimana bila dipasangkan dengan Pak Erlangga Hartarto? Dia menjawab, bakal cawapres harus ada di koalisi. Kalau disodorkan nama Pak Sandiaga, saya jamin, ini dijamin ini. Dijamin kagak nolak. Soalnya apa? Pergerakan politik Pak Sandi memang belum sekelas politik yang lawas. Maklum saja, dia berlatar belakang sebagai pengusaha dan di politik hanya sambilan. Sudah, tidak perlu dikonfirmasi ke PKS. Mereka pasti membuka diri untuk Pak Sandi. Kalau kadernya bilang Pak Sandi pernah mengkhianati mereka, pasti dijawab, yang penting sekarang mereka berjuang bersama kembali. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.